Terima kasih yang pertama dan terutama buat Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala. Boleh percayakan lagi untuk saya bisa melayani di ibadah yang kedua ini. Terima kasih Pak Gembala Om James. Terima kasih banyak juga Ibu Gembala ya buat semuanya yang sudah mempercayakan saya bisa melayani lagi. Saya bersyukur selama saya ada di Lirung, saya dilayani dengan tulus hati ya dan sukacita oleh Gembala. Saya diperhatikan dengan baik dan saya berterima kasih. Puji Tuhan. Jadi nanti saya besok saya ke Melong. Jadi saya akan latihan di sana terus Rabu Kamis melayani di KKR hari ulang tahun Kabupaten Talaut. Baru lanjut di Pak Pendeta Karur. Tadi malam dia minta kalau bagaimana ya melayani. Saya jujur saya kecuali kalau memang sudah ada jadwal saya akan tolak. Tapi kalau tidak saya terima. Karena begini, satu kali waktu saya melayani di GPD Tawaang. Saya melayani Sabtunya malam saya di GPD Tokin. Di Motoling, di Minasa Selatan, di Pak Pendeta John Tiwa, saya MC wedding waktu itu. Terus saya sudah dijadwalkan di GPD Tawaang, di Minsel juga. Waktu saya melayani, selesai melayani, saya datang keluarga jemaat. Mereka bilang, kalau boleh saya melayani di ibadah 1 tahun meninggalnya ada keluarga mereka. Saya bilang, aduh, kita mesti balik ke Tokin karena kita cuma punya motor, saya bilang begitu. Aduh, kalau boleh kok, saya ditahan, saya bilang. Saya kan orangnya bertanggung jawab. Aduh, minta maaf karena yang punya motor bilang kalau boleh, selesai ibadah sudah ada motornya. Jadi kita pulang. Waktu saya keluar di jalan, saudara, tiba-tiba saya sepertinya setiap mobil, motor, mau ketemu, ada rasa takut yang luar biasa. Ih, kenapa ya? Tapi saya jalan saja. Jalan, saudara. Jalan terus saya, itu kan Minasota itu kan agak arah gunung kalau ke daerah Motoling. Jalan di daerah Tuasen, Pondos, Wanga. Hujan, saudara. Hujan saya berhenti. Selesai, sudah. Saya jalan lagi, tiba-tiba hujan lagi. Saya berhenti di kubur-kubur, saudara. Keluar Wanga itu ada kubur-kubur. Saya berhenti situ. Saya tunggu. Saya begini, semulai agak baterang. Tapi rupanya waktu kita jalan, saudara, pas jembatan, mulai gelap, hujan mulai turun. Kita jalan, kita bagi terus. Pas saudara di tikungan, situ memang tempat kecelakaan. Saya kecelakaan tunggal. Tetapi waktu kecelakaan itu, saya jatuh sebelah kanan begini. Waktu saya jatuh, saya sempat lihat begini ada mobil datang. Jadi saya jatuh begini, kesaksian si ibu anaknya yang bawa mobil. Waktu saya jatuh, waktu mereka lewat, mereka sepertinya itu di bola kanan itu. Mereka itu seperti ada bolanya itu sedikit injak sesuatu. Kan saya pikir itu cuma saya di situ, tidak ada batu apa semua. Waktu jalan mereka berhenti. Waktu saya di pundak saya ini saya rasa, aduh. Si ibu mereka turun. Gimana? Nggak apa-apa. Saya bilang, cuma ini yang saya sakit. Oh kalau begitu, jadi pas ada mobil datang, itu hujan keras. Kebetulan mereka mau cepat-cepat ke arah Manado, yang ini mau pulang ke Mobuya. Dan mereka antar saya. Saya sudah tidak pikir bahwa yang ibu ini tahu mereka sempat injak sesuatu. Saya berpikir, itu sudah di luar nalar karena saya sudah jatuh, saya tidak apa-apa.
Saya diantar, terus akhirnya tulang saya ini patah, saudara. Yang saya ingin bagi begini, kalau ada pelayanan, jangan tolak. Haleluya. Pas nyampe di pastori, ditokin si omnya pendeta John coba begini. Dan tante G isinya, ya pokok anak so datang cepat-cepat. Aduh. Pas gak ada melayani, ya nanti kejadian baru begitu toh. Tapi itulah hal-hal yang saya pikir begini. Ada sesuatu yang Tuhan pingin proses hidup kita, kadang-kadang kita harus hadapi seperti itu. Jadi saya diurut pas saya sepertinya ini kayaknya lain deh ini. Kita rasa ini lain nih dia, ini tukang urus sobat dusta apa kita. 2 minggu uru, kita pergi ke dokter Jarot, ahli tulang yang di kota Manado. Dia di Wanea Plaza. Dia pegang, dia bilang ini patah, bukan retak. Kamu ronsen di Tomohon, benar, waktu dapat patah saudara. Saya hasilnya operasi. Tunggu dok, saya mau tanya orang tua saya. Waktu tanya, saya sudah galau, sudah galau, mau operasi lagi, taruh pen, sambung, kring, operasi lagi. Saya Tuhan pertemukan saya dengan 4 pelayan, teman, 1 pendeta, 3 pelayan. Kasih kuat Pak kita. Sudah jangan usah operasi. Kita ini dia patah-patah di sini. Tidak pernah operasi. Oh ya sudah. Sampai hari ini tidak saudara. Haleluya. Cuma pas waktu uru, kita bilang yang tukang uru, om siapa itu? Om jantal kuat di sini. Sini bekas patah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Roma pasal yang pertama, Roma pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Sudah dapat semuanya, katakan haleluya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya cuma rindu suka baca ayat pertama, tapi kita tidak akan bahas ayat yang pertama, tapi ayat yang kedua. Judul khotbah malam hari ini adalah perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Haleluya. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Saya mulai dengan kata berubah. Ya, berubah itu artinya begini, menjadi lain. Berubah itu menjadi berbeda. Bertukar, tadi kan pengertian pertama itu menjadi lain, menjadi berbeda. 2, bertukar. Dari tempat sini kita ada di tempat yang berbeda. Artinya begini, eklesia, Tuhan bawa torang dari gelap, dia bawa kita kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Jadi dari gelap Tuhan bawa kita kepada terangnya yang ajaib. Jadi berbeda dari gelap kepada terang. Berbeda ya. Menjadi sesuatu yang lain. Jadi sangat berbeda sekali. Perubahan, jadi kata ubah ya, kata ubah baru berubah. Perubahan,
keadaan itu berubah. Peralihan, pertukaran. Jadi lebih dalam lagi itu ada sebuah peralihan. Ada sebuah pertukaran. Kalau kita yang suka nonton sepak bola, voli, olahraga voli, sepak bola, basket, itu ada substitution. Jadi ada pergantian. Nah, Tuhan itu melakukan pertukaran. Begini, waktu di kayu salib yang seharusnya siapa yang dihukum? Saya tapi Tuhan ambil itu. Jadi dia yang ganti kita untuk dia dihukum. Jadi ada pertukaran. Jadi ada sesuatu peralihan sebuah hal yang berbeda. Pendahuluan saya mulai dengan kata berubah, perubahan. Saya coba menghantar sedikit tentang apa sih itu perubahan ya, berubah. Kunci perubahan itu ada 4. Yang pertama, dengar. Jadi mendengar. Jadi dengar, baru menerima firman Tuhan. Jadi menerima. Ketika kita terima, kita dengar, kita terima, kita lakukan. Haleluya. Selama kita hanya jadi pendengar yang baik, tanpa melakukan, susah untuk berubah. Haleluya. Kalau kita dengar, kita terima firman itu, kita lakukan itu, keempat, kita harus bagikan. Haleluya. Apa? Lewat hidup kita. Amin. Kita bukan pengkhotbah, tapi kita lakukan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik ya. Kita berusaha untuk lakukan. Bagaimana? Kerjasama dengan Roh Kudus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus itu bukan babu. Amin. Tapi dia penolong. Haleluya. Roh Kudus tidak akan pernah membantu orang kepada orang yang berserah kepada Roh Kudus. Kita itu bekerja sama. Artinya kita terima firman Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong Parakletos. Dia tolong saya dan saudara untuk hidup sesuai apa kata firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bilang ke kiri, torang ke kanan. Roh Kudus bilang ke kanan, torang ke kiri. Roh Kudus punya perasaan. Haleluya. Dia kan pribadi. Roh Kudus punya perasaan. Kalau kita hargai dia, apa yang dia suarakan lewat hati kita, apa yang dia ingatkan firman Tuhan, lah itulah kita berjalan bersama Roh Kudus. Haleluya. Mengapa perlu berubah? Jadi Rasul Paulus ini menulis surat ini kepada orang Roma. Roma itu adalah kota metropolitan waktu zaman Rasul Paulus. Roma. Jadi seluruh suku bangsa, orang-orang dari mana-mana itu kumpul di Roma. Seperti Manado kumpul orang dari Makassar, orang Buton, orang Papua, orang Ambon, orang Ternate. Dari sini juga ke sana, ke kota Manado. Orang-orang dari gunung turun ke kota, ini kota Manado. Dari Bolmong, dari mana-mana, dari Jawa, kumpul. Bayangkan, masing-masing suku itu punya apa? Punya budaya, punya kebiasaan. Bawa semua kumpul, baku dapat. Orang Jawa cenderung agak diam, tidak banyak ngomong. Kudapah dengan orang-orang yang, orang Batak, kalau ngomong, dapat tako. Suara besar.
Jadi kalau pemerintah izinkan ku makan kau. Itu kan orang-orang Batak. Baku dapat yang orang le Papua, orang Ambon. Waduh, di sekolah Alkitab kita baku dapat yang orang-orang Papua, orang Batak, orang mana-mana. Dapat aku. Asli itu di sekolah Alkitab. Kalau datang dompe asli, udara Tuhan. Ngomba Konda Pakamal itu orang Manado, orang Tondano. Oh, Yesus. Semua gaya, style, kebiasaan, budaya, bawalah kumpulan di Roma. Belum lagi budaya orang Roma itu sendiri. Orang agak sombong. Karena kenapa? Roma terkenal. Roma peradaban waktu itu sudah sangat tinggi. Baik Yunani, baik orang Israel, peradaban orang Arab, orang Eropa. Roma termasuk orang yang punya peradaban yang sudah agak modern pada zaman itu. Jadi, Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Roma, kalau mau kasih Pak Tuhan untuk hidup, kasih betul-betul Pak Tuhan. Haleluya. Karena ayat pertama ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, bukan mati. Haleluya. Salah satu bukti orang mati rohani, dia sone mau dia baca Alkitab. Itu mati rohani. Biar beribadah. Kalau kurang mau tunggu baca Alkitab, kalau di gereja, di rumah so mau berdoa, mau baca Alkitab, so mati rohani itu. Coba bilang kira-kira, bukan ngana toh? Coba bilang, bukan ngana toh? Jangan sampai orang itu beribadah-ibadah, maaf Bapak Ibu, nanti kurang di gereja kau baca Alkitab. Haleluya. Mau cari kamar itu Alkitab ada di atas televisi, atas lemari. Di mana le? Taruh di meja. Hari Minggu taruh. Nak aja buka-buka. Hari Minggu mau pergi gereja. Mana tapi Alkitab? Sobabu. Bersih-bersih kita ini suka ngerabe-rabe tapi Alkitab dia. Aja buka-buka aja. Alkitab tak tinggal, balik apa enggak? Jujur. Anda, toh, kalau HP tak tinggal, udara Tuhan, mata PHP. Oh Yesus, oh Tuhan, 0102, habis. Kurang kaki nama gembala dong kasih camat. Kurang kaki dompe wil 1, wil 2. Dompe itu dong sinama wakil presiden. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Mat Tuhan yang tahu. Tuh, coba kalau Alkitab lupa, biar akan Alkitab. Mau kalau HP tak tinggal, sama dia yang tuh setengah ada hilang tuh dia. Oh Tuhan, apalagi kok ada WA, anak-anak muda kok ada video porno, darah Tuhan kok tapi mama buka. Oh Yesus. Marsini tidak ada. Haleluya. Jadi Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bagaimana keadaan dunia, bagaimana situasi, bagaimana di mata Rasul Paulus Roma ini sesuatu yang sangat berbeda dari tempat-tempat yang lain. Sekarang salah satu destinasi pariwisata terkenal di dunia di mana? Roma. Oh, sana banyak peninggalan-peninggalan. Coba yang tuh batu-batu tuh dia, orang suka mau pergi sana. Roma, terkenal sekali ini Roma. Roma, Italia. Terkenal sekali. Jadi sangat luar biasa. Dan itu sudah sangat modern. Itu Paulus bilang begini. Janganlah kamu menjadi apa?
serupa dengan dunia ini. Haleluya. Artinya begini. Ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang percaya Kristus, kita sudah sama sekali itu sangat berbeda. Sudah sangat berbeda. Kita sudah sangat, kalau boleh dikata ya kita kehilangan banyak hak dalam hidup ini. Suka mau kumpul-kumpul lagi, orang ingat orang hamba Tuhan. Suka mau kumpul-kumpul lagi, orang anak Tuhan. Suka mau pi badisko tanah, yo toh. Orang jemaat GPDI, mana jemaat GPDI, badisko kamari, ada acara juga baik di badisko. Orang kamari ba pesta-pesta, minum-minum, orang ba iko. Nah bisa jadi itu dia, haleluya. Orang sangat berbeda. Paulus bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke. Karena melihat situasi kondisi kota Roma yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, pusat perdagangan, pokoknya banyak hal. Rasul Paulus termasuk itu warga khusus. Orang Roma, dia itu khusus. Jadi Paulus ini dia punya kewarganegaraan khusus. Dia itu sifatnya bukan diberi, tapi dia itu seperti membeli kewarganegaraannya. Karena dia selain juga dia sebagai rasul yang terkenal dan dia sangat pintar. Ya, nanti kita lihat sebentar bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Kita akan melihat cepat saja beberapa contoh dalam Alkitab itu orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Kan sesuai dengan tema kita, judul kita apa? Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Oke, yang pertama, mari kita lihat dalam Lukas 19, ayat pertama sampai 19. Lukas 19, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena apa? Orang banyak. Sebab dia bukan cuma pendek. Dia itu sama dengan kalau yang bahasa-bahasa sekarang itu orang yang memang punya badan yang pendek, saudara. Ya. Terus maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Berarti Sakeus orang apa? Orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan berapa? 4 kali lipat. Terus kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Berarti dia orang Israel. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang Sakeus secara fisik dia itu ada keterbatasan. Ketika dia dengar, dia ingin melihat seperti apakah Yesus. Waktu Yesus lewat, dia ingin melihat Yesus, tapi badannya apa? Pendek, enggak bisa dia. Kalau badannya pendek, berarti
Misalnya saya ini 1,60 berapa tinggi saya ya. Kemungkinan Sakeus setengah dari saya. Logika kita coba berimajinasi dengan cerita ini. Kalau dia bisa terlihat, Yesus bisa lihat apa enggak? Bisa. Tapi karena pendek, orang banyak dia enggak bisa. Seperti apakah orang banyak seperti itu sehingga sulit untuk Sakeus bisa lihat. Tetapi walaupun Sakeus badannya pendek, tetapi akalnya panjang. Haleluya. Kadangkala kita orang punya kelebihan banyak. Kita enggak. Dari sisi kesempurnaan fisik, kita ini sempurna loh. Kita tinggi, bisa dikatakan kita tinggi. Kita bisa kerja, kita bisa lari, kita bisa berenang, apa semua kita bisa. Beda dengan Sakeus. Sakeus melihat agak susah, tetapi akalnya panjang. Artinya dia juga tidak mudah untuk menyerah. Haleluya. Dia lari, dia akalnya jalan, dia naik di pohon. Kadangkala kita ini orang Kristen, kadangkala memanfaatkan situasi kondisi menjadi alasan untuk tidak datang jumpa dengan Tuhan. Apa? Ujang Sadiki? Oh Ujang. Oh Ujang kok di dia. Padahal Ujang Sadiki. Kalau sudah tahu orang musim ada musim hujan, beli payung. Haleluya. Beli payung, no. Kalau Ujang pakai payung. Haleluya. Siapa ada payung di sini jemaat? Angkat tangan. Nanti kita tunjuk beli di sana, Jo. Penghasilan satu hari 500.000. Beli payung enggak susah. Yang malas. Haleluya. Sakeus. Oh, dia jalan, dia otak ini jalan. Oh, dia lari. Saya coba merenungkan begini Bapak Ibu. Saya percaya waktu dia naik di pohon, waktu Yesus mau lewat. Dia tidak body language-nya ini bahkan suara mungkin dia, Yesus, Yesus, Yesus. Balik kemari kok Yesus Pak kita di sini. Ada enggak tulis? Sakeus berteriak, Sakeus memanggil-manggil Yesus. Ada enggak? Hah? Enggak. Pelajaran rohani. Tuhan tahu orang hati. Haleluya. Kalau lapar dan haus mau baku dapat dengan dia. Percaya. Haleluya. Tanpa orang bilang Pak Tuhan. Tuhan tahu tompe hati. Amin. Kalau orang itu lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Waktu Yesus lewat. Dia bilang. Sakeus turun. Kita mau menumpang nape rumah. Sakeus langsung turun. Waktu turun. Pergi. Ini orang bersungut-sungut. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Bagi orang Israel, sesama orang Israel, Sakeus ini dibilang kasarnya anjing. Dibilang anjing loh dia. Karena apa? Bekerja kepada bangsa penjajah. Roma ini kan jajah orang Israel. Jadi orang marah sekali ini Sakeus. Lu pengkhianat. Pengkhianat. Orang marah sekali. Jangankan lihat Sakeus pemuka. Dia bayang dong so benci. Bukan lihat muka, cuma bayang. Sakeus nih dia. Membenci. Ada orang kan dapat lihat sadiki dang biar nak lihat dang tu orang tu dia tu yang orang marah rupa dia gaya-gaya kau sudah urusan dia. Tuhan. Oh Yesus. Kau benci toh. Orang kalau benci mah mau baku agak muka. Nanda tahu dengan tak cuek pangana kalau benci begitu. Malia sadiki babayang dia langsung dia gaya-gaya sana. Tani mau lihat apa dia, karena benci. Begitu keadaan situasi kepada Sakeus.
Bayangkan, Tuhan datang, dia bilang, langsung bersungut-sungut orang. Dia menumpang pak orang berdosa. Coba Pak Ibu, ada jemaat selama ibadah, toh, udah kong hidup memang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kong Bapak Ibu pergi, kok ada jemaat lihat, astaga, dia sopi masa tuh orang berdosa sana. Coba bayangkan itu situasi kondisi seperti itu. Bersungut-sungut. Oh Yesus masuk ke rumah orang berdosa. Berarti rumah Sakeus tiap kali dorang lewat akang. Dong dia sumpah-sumpah akang. Orang berdosa. Sonarakang ana. Orang berdosa ana. Orang kok jangan begitu. Yang sama dengan orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang begitu. Orang dia berdoakan. Haleluya. Haleluya. Berdoakan. Waktu Tuhan Yesus masuk. Orang. Tetapi waktu Yesus masuk, apa yang terjadi? Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Haleluya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus baku dapat dengan Tuhan Yesus alami terobosan rohani. Apa? Tuhan, kita setengah harta ini kita kasih ke orang miskin. Orang selama jadi orang Kristen pelit, dit, pelit, dit. Mulai lagi nih dia. Apa nih? Ekstra korban. Aduh, sudah lagi nih dia. Ya Allah, Tuhan. Nggak terus begitu toh. Saya yakin nggak terus begitu. Cuma kalau dasar orang pelit memang begitu. Rasa dikit kalau saya bicara doi. Sudah lagi nih dia. Sudah lagi. Aduh Tuhan Yesus. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Ada sesuatu yang kuperas. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang tukang peras. Ini kan Sakeus ini kan. Dia memang begitu dia bekerja. Nggak ada. Wah dia mesti kasih. Dia bukan asal ngomong. Bukan asal berjanji nih dia. Kita yakin Sakeus ini bukan calon anggota dewan. Baba janji kok nak jadi baking. Kita yakin ada yang dia peras. Tapi dia bilang buat Tuhan, kita kasih pulang 4 kali lipat. Haleluya. Artinya kuat Bapak Ibu, kalau torang komitmen pelayanan, torang komitmen di tompe gereja lokal, mari kok torang bangun tompe gereja. Haleluya. Torang bapak sumbang di gereja lain. Tompe gereja sendiri nyanda. Lihat gembala-gembala lain datang, tong kasih berkat. Gembala sendiri nyanda. Padahal tiap pagi ke siang. Kalau gembala berdoa, ibu gembala, berdoakan jemaat semua. Haleluya. Kalau orang mungkin mau bawa berkat, minimal doakan patong pe gembala. Haleluya. Siapa ini kurang nih, haleluya nih. Kita minum dulu boleh toh. Ini baru gigi 1, gigi 2 ini. Mesti aja berdoakan tuh sampai gembala, haleluya. Masa yang lain tuh berdoakan untuk gembala sendiri anda. Jadi saya bilang, kita kasih Tuhan 4 kali lipat. Ada yang dia peras itu sebenarnya. Bukan berarti dia mau gaya-gaya sol-soan. Sekarang banyak orang Kristen sok-sokan. Dia peraste, nol basar.
Baba janji, Baba suara tenang, tenang, tenang. Wah, nol basar. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Kedua, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 39. Tapi itu orang akan baca. Ini cuma sedikit angkat ya. Coba. Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai seterusnya. Pasti ada yang tahu kisah ini. Ya. Ini bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Bapak Ibu tahu? Jadi, coba ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Bapak Ibu tahu, ini Yudea, ini sama ini. Coba, ia meninggalkan Yudea, ya, Yudea dan kembali ke Galilea. Dia mesti lewat ini Samaria. Dia mesti lewat. Nah, ia harus melintasi apa? Daerah Samaria. Ini antara orang Israel dan Samaria itu biar orang satu keturunan Abraham, tapi baku benci. Baku benci. Jadi kalau orang dari Yudea, coba ulang ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea, mau kembali ke Galilea. Ini Samaria di sini. Dia nak potong begini, dia ikut pinggir. Orang-orang Yudea, orang Israel mau ke Galilea, doreko sini ini, doreko pinggir sungai Yordan. Itu lebih jauh. Walaupun jauh, orang yang mau lewat Samaria. Karena itu orang benci sekali, baku benci ini. Nah, Yesus dia melintasi Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Itu ada sesuatu di situ. Ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi ini kan orang ini kan satu. Samaria ini kan kalau lihat dari sejarahnya ini 10 suku orang Israel. Yang orang tinggal. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Nah, secara manusia mau melintasi itu jauh sekali. Dan Yesus ambil jalan. Dia terobos. Dia masuk. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Bayangkan. Dia nak ikut lagi tuh. Jalan yang biasanya. Ini dia harus jalan karena jauh sekali. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 tengah hari tua. Bapak Ibu bayangkan, orang main sepak bola di sini tengah hari tua, habis. Kita potong rambut di barber malam dengan Pak Gembala. Bapak cerita, dari mana dia tanya? Kita Manado, Tondano. Oh Tondano, kita pernah di Tondano. Bapak cerita kok, oh, kita rambut ini mulai jawab ciri-ciri. Oh iya, memang kok setiap kalau malam, kalau orang dia pakai minyak rambut, orang harus cuci. Kalau enggak, begitu dia jadi masuk di pori-pori, orang cuci rambut jadi begitu. Jadi itu kan bahan kimia. Iyo. No apalagi di lirung, talaut. Tapi siapa? Cuma 2 musim. 2 musim. Apa? Musim apa? Musim panas dan panas sekali. Oh. Tapi iyo pantasan tapi kuli ini dia. Langsung pedis. Kita pulang dari Sarah. Mandi. Udah pedis. Udah kiamat pedis begini. Panas. Basuar terus kita Bapak Ibu ya. Coba ya ini. Basuar lagi. Cuma 2 musim. Tapi tak tahu kan orang musim panas. Hujan. Toh. Musim dingin. Kan ada begitu. Cuma 2 musim. Apa? Panas. Deng. Panas sekali. Oh Tuhan.
Bayangkan Tuhan Yesus dia jalan. Lalang. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah ini tipe jawaban ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Bayangkan, itu terbangun sebuah konsep berpikir di tengah orang Yahudi dan orang Samaria. Ini boleh baku dapa. Kurang sama yang sekarang. Mau pemilihan MD. Dia pendukung ini, pendukung itu. Kalau kita, siapa saja kita masuk, kita batamang. Lain, seni mau jali itu bukan. Dia, begini dia. Dia, begini dia. Dia, begini. Langsung dia cuek. Bagaikan orang Yahudi dan orang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nyandak bergaul, nih boleh. Pembatasan, batasannya sampai seperti itu. Kalau orang masih boleh bergaul, masih boleh batamang dengan siapa saja. Tapi pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini dalam konteks, ini suatu Tuhan yang bicara kepada wanita Samaria. Ini pribadi Tuhan, dia ngomong langsung. Itu ayat selanjutnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dan dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini perempuan bilang begini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Bayangkan Yakub. Yesus juga apa? Turunan Yakub. Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Rupanya di situ, itu Yakub ada minta minum. Bukan. Ini siapa itu? Yang ada pergi cari akang jodoh Pak Yakub. Nah ini itu sumur itu, no. Terus jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya dari sumur itu. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini Tuhan yang bicara. Oleh sebab itu, ini agak panjang tolong baca. Apa perempuan bilang? Aku sudah bertemu dengan dia. Haleluya. Mesias. Aku sudah bertemu. Ketika dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Bayangkan wanita Samaria alami terobosan. Waktu dia pergi pada petampa, kampung dia pada ulang. Apa yang terjadi? Dia menangkan satu kota. Haleluya. Jemaat, kalau mau suka alami terobosan, banyak bicara dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Di mana firman Tuhan dengan doa. Haleluya. Jangan terlalu banyak baca dengan Carlota. Mau jadi Carlota. Haleluya. Jangan terlalu banyak baca dengan orang yang kita berdoa. Ini 4 tahun kita berdoa. Tuhan sebaku dapat kita dengan orang-orang yang bisa berikan kita hal-hal yang positif bagi kita. Kita bilang beberapa teman, sorry, kita ini so pilih-pilih tamang kita sekarang. Kenapa? Iya. Tapi batamang dengan pendeta, kong DP mulu bocor. Cerita, cuma cerita orang-orang, hamba-hamba Tuhan.
P kelemahan, P kurang. Nih mau kita, Tuhan semua datang, banyak berkumpul dengan orang-orang Carlota. Jadi Carlota orang. Berkumpul dengan orang-orang tidak ada hal-hal yang positif. Negatif terus. Biasanya kalau cocok itu satu roh. Betul toh? Satu frekuensi. Cocok. Saya bilang cocok kok orang. Cocok. Kan betul toh? Orang kalau satu roh cepat. Iya. Nggak ada tahu. Oh, waduh, nggak ada tahu. Oh iya, memang begitu dia. Oh, wow. Kadang kita malas. Kalau betul, nggak apa-apa orang mau cerita. Toh, tapi terang-terang baru bantu doa aja. Siapa juga nak bisa mau jatuh sama ring dorang. Iya toh, sampai di situ juga. Kalau cuma menjadi bahan perenungan, jadi pelajaran, oke. Malah kalau kita biasa-biasa, apalagi kong emak-emak sobat kumpul, mah di sini nggak ada kok emak-emak di sini. Haleluya. Kalau orang berkumpul, orang banyak bercerita tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita di Pak Gembala, aku bercerita, kali udah semua ibadah kota ini dia Om James. Itu masih siap-siap dia orang. Martong bercerita hal-hal yang kesaksian beri dampak yang positif buat orang. Haleluya. Itu tadi Pastor Jerry itu dia loh, kalau dia baca cerita, orang bukan baca tangan, tahu Jer. Kayak apa? Oh dia, oh iya, oh nanda. Nanda tahu apa tuh cerita? Hati-hati. Iyo, nanda maksudnya begini kok. Kalau orang mau baca cerita tuh, jangan. Bikin rusak tuh sampai hati. Haleluya. Dan orang, kalau orang jadi dengar tuh, mana tahu. Kan perlu bilang begini. Biar akan cu. Kita yakin Tuhan pasti bela orang benar. Amin. Kalau orang salah, Tuhan tidak mau bela. Kalau Tuhan bela orang salah, dia bukan Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti bela orang benar. Amin. Kalau orang salah, mari kok orang minta ampun, orang bertobat, orang perbaiki diri. Haleluya. Yang salah le kompi bas status. Dodo tuang mate, kita masih ada harga diri salah le ada harga diri. Dulu kita masih ya, sekarang biar akang mau bilang apa, tahu le ngoni. Tetap kita mau jaga tapi hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Wanita ini bicara dengan Tuhan. Bicara-bicara alami terobosan. Dia menangkan. Padahal kalau mau pikir-pikir, ini wanita ini dia. Dia lebih sadar bahwa itu adalah Tuhan yang bicara. Waktu dia tahu kondisi wanita ini. Itu kan sudah yang kelima. Dan itu bukan suamimu. Kaget dia. Kumpul kebo wanita ini. Dan Tuhan tahu. Itu cuma kumpul kebo. Bukan suami. Kalaupun itu suami, tapi itu bukan sah. Dia tahu, alami terobosan. Dia pulang, dia menangkan satu kota. Haleluya. Jemaat yang sampai orang, so pergi sana jauh balik kemari, bikin murtad satu keluarga. Darah Tuhan. Jangan, amin. Kalau boleh orang bikin bertobat ini satu lirung. Haleluya, katakan amin. Dia bikin mau murtad pada orang. Mau murtad, akhirnya dong binci-binci. Jangan, haleluya. Terakhir. Kasus terakhir ini memang sadap jadengan. Kisah para Rasul 9. Ayat 1 sampai 9. Kisah para Rasul pasal yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan
membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Orang lihat sekarang latar belakang profil Paulus ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini Tuhan Yesus yang bicara langsung Pak Saulus. Itu ada surat dia bilang begini, itu dia dengar langsung dari Tuhan, dari Yesus. Ini loh, dia dengar langsung Tuhan Yesus bicara pada dia. Walaupun dia tidak pernah lihat itu Tuhan Yesus, tapi dia dengar. Ini rasul terakhir 12 murid, tapi dia udah luar biasa. Dia jauh, pokoknya tuh nak betul Pak Petrus, nak betul Pak murid-murid dia hantam. Karena dia sudah sangat, dia memang walaupun dorang murid Tuhan Yesus, sering sama Tuhan Yesus, tapi dia bilang, dia itu dengar langsung. Itu yang bikin dia jadi sangat radikal dengan Tuhan Yesus. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Bayangkan, utamang dengan dia, nanda apa-apa. Tapi dia rebah. Kok ngapa? Buta dia. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dorang dengar tuh suara, tapi dorang tidak lihat. Itu cahaya yang Paulus ada lihat. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat apa? Melihat. Itulah terang pemata kalau mata berdosa begitu. Melihat kemuliaan Tuhan tidak bisa. Kalau mau jelaskan, orang tidak percaya Yesus, kau pakai teologi ini itu, dorang susah. Mau terima itu dia, dong pakai logika. Kasih aja yang simpel-simpel begini. Baru begini saja, Paulus retina mata, tidak bisa mau tahan itu cahaya. No kenapa Yesus mau sembuh lahir? Kalau Tuhan, dia bersuara dari langit, boleh apa enggak? Boleh. Dia bikin mau bertobat, manusia, bertobat jangan ini semua. Bertobat, suara dari langit. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Tuhan tunjukkan begini, bumi ini sepenuh dengan dosa. Ancur ini bumi dengan kekudusan Tuhan. Nggak bisa. Ini cuma cahaya. Buta. Paulus memata. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Terus 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Terus di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Terus firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Terus jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Waktu dia mau balik, Paulus, Saulus, jangan. Terima kasih, sadis dia. Orang ini sadis. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Terus, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Oh, haleluya. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja,
dan orang-orang Israel. Khusus dia. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. So kasih tahu nih dia. Jadi waktu Paulus ambil keputusan dia untuk melayani, dia so tahu DP penderitaan pasti banyak, tapi dia maju terus. Haleluya. Begitupun orang jemaat. Orang tahu orang hidup di dunia ini tidak akan mulus-mulus. Haleluya. Haleluya. Tidak akan mulus-mulus. Ini mau lebih susah orang. Sebentar. Dunia bukan mau lebih baik, mau lebih susah. Tetap orang maju. Haleluya. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya. Bertahan. Kita akan alami itu. Nah, profil Rasul Paulus, Saulus dulu. Dia bilang begini. Dia kesaksian di Filipi. Dia itu dari suku Benyamin. Dia turunan dari 12 suku orang Israel. Dia bilang, dia itu dari suku Benyamin. Kok dia bilang begini, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Udah. Itu dia, orang-orang ini memang dia radikal sekali. Dia bilang dalam hal mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Saya bayangkan, dia kalau hidup sekarang, so dia itu tuh bakar-bakar gereja. Bunuh-bunuh orang Kristen. So dia ini satu nih dia. Dia tuh kalau di Arab itu dia tuh dorang itu dia. Dia begitu dia. Dia beriman. Dia beriman. Dia beragama. Sadis dia. Dia bilang, saya ini suku Benyamin. Dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Jadi tidak ada celah. Semua hukum Taurat yang tertulis dia backing semua. Dari A sampai Z dia backing. Itu kalau dia bilang para murid, oh kita kalau mau bilang mau lebih beragama, kita lebih beragama dari ngoni. Paulus dia bukan mengaku-mengaku, tapi dia backing. Cuma contoh, ini contoh simpel. Ini, jadi orang Yahudi yang taat, mau makan, cuci tangan. Mau tidur, orang Yahudi, cuci kaki. Orang diajarkan untuk bersih. Ini, dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat celah. Kesaksian dia, apa? Yang dulunya dia backing apa yang dia bisa backing. Dia dalam hal dia memahami yang namanya politik, orang-orang Yunani, dunia Helenisme, dia tahu sekali dia. Jago dia. Karena dia juga anggota Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah jabatan politik sebenarnya. Dan dia lebih menonjol. Dia sebentar akan mau jadi imam besar. Ini Paulus ini dia. Dia paling menonjol. Dia murid kesayangan dari Gamaliel. Oh dia jago sekali. Memang luar biasa. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, apa dia bilang? Dulu semua dia anggap itu luar biasa. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, apa? Dia bilang semua itu apa? Sampah. Orang dulu sombong. Bertobat lebih sombong. Darah Tuhan. Heran leh. Kalau ke jemaat, dulu sombong. Kata dia percaya Tuhan Yesus, awal-awal dapat lihat rohani, lama-lama sombong. Kita dulu. Oh, kita dulu ngoni sama tak boleh beli, udara Tuhan. Dulu sombong. Tapi ketika dia kenal Yesus, Paulus bilang, dia anggap itu semua sampah. Amin. Dia kepintaran semua, dianggap itu semua. Dari 3 contoh ini, relevansinya apa untuk zaman sekarang? Orang ibadah ketemu sama siapa? Sama Tuhan. Orang doa ketemu sama siapa? Sama Tuhan. Orang ibadah tengah minggu ketemu sama Tuhan. Orang puasa, baku dapat yang Tuhan.
Mar kalau tidak berubah-berubah sampai hari ini, dipertanyakan, orang beribadah, baku dapat yang siapa? Kalau dia kelakuan sama-sama dengan setan, baku dapat yang setan dia. Iya toh? Orang kalau beribadah, baku dapat yang Tuhan, pasti dia berubah. Amin. Mar kalau dia tidak berubah-berubah, pertanyaan, dia ibadah baku dapat yang siapa? DP diri sendiri toh. Kok kelakuan sama-sama dengan iblis, kemungkinan dia baku dapat yang iblis dia, bukan baku dapat yang Tuhan. Haleluya. Kalau dia ibadah, baku dapat yang Tuhan, kita percaya dia pasti selalu alami perubahan. Haleluya. Orang beribadah itu ketemu sama Tuhan, tetap orang pasti akan berubah. Amin. Kok nak berubah-berubah sampai hari ini? Oh Tuhan Yesus tolong 4 orang semua. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa itu berarti apa? Sama. Nah mungkin ketika kita berkaca, keluar Pak Gembala James P. Muka, udah Tuhan, penampakan tuh dia. Iya tuh kalau kita berkaca itu kan kita itu keluar, kontele solain, oh penampakan ini dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu pikiran, metanoia. Berubahlah. Ini metamorphose. Metamorphose ini begini. Saya berusaha untuk berubah. Haleluya. Firman datang. Tapi penentu orang itu orang hati. Mau lakukan apa enggak? Haleluya. Kalau misalnya orang lagi benci-benci orang, stop benci-benci orang. Orang pendengar, iyo Kang kita semua mesti stop benci orang. Haleluya. Kita lagi marah, datang firman Tuhan, ampuni orang itu. Oh kita mesti ampuni, kita backing, kita ampuni. Haleluya. Pendengar firman Tuhan, amin. Ampuni orang, amin. Yang masih marah-marah, ampuni orang, amin. Yang masih marah orang, memang aku dapat. Kita kok sudah marah pada dia. Kita so ampuni pada dia. Martu kelakuan tuh reaksi. Dapatnya masih apa? Masih marah. Kalau sonak marah bagaimana? Halo bro, apa kabar? Kita minta maaf kita so salah. Walaupun ya nak salah. Haleluya. Minta maaf saya maaf pak kita. Kalian yang mau saya maaf. Biar akang jo. Ya penting orang so datang pada dia. Minta maaf. Haleluya. Nanti jo, baku atur yang Tuhan itu. Orang datang, minta ampun. Biar itu bara api. Datang pada kepala. Amin. Begitu. Firman Tuhan datang, orang alami perubahan. Haleluya. Tuh, Sakeus, pelit. Jadi suka berkorban. Haleluya. Tukang selingkuh, bertobat, so enggak selingkuh. Haleluya. Ibadah, oh selingkuh. Kalau kata kuah, ini bapak punya selingkuh dibilang Will, wanita idaman lain. Terus kalau ibu punya simpanan, punya selingkuhan dibilang Bill, pria idaman lain. Kalau Bill, apa? Bencong idaman lain. Ada kata bencong idaman lain. Rasul Paulus sombong, bangga dengan apa yang dia capai. Tapi ketika jumpa dengan Tuhan, dia alami perubahan. Haleluya. Metamorphose. Contoh terakhir. Apa? Belajar toh. Yang namanya, orang ini kebanyakan sekolah. Belajar yang namanya apa? Dari ulat, jadi apa? Kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Itu namanya metamorfosis. Perubahan bentuk. Haleluya. Pikiran, metanoia. Jadi metamorfosis. Bermetamorfosis. Berubah bentuk. Orang mungkin nyandak berubah. Orang pemuka. Tapi orang pekelakuan berubah. Haleluya. Pada sopi di perawatan. Apa? Minikur.
Terkur apalagi itu dia. So perawatan bagi markalakuan nak berubah. Banyak orang kan begitu toh. Apalagi kalau banyak-banyak doi. Perawatan. Apalagi kalau semua Natal, semua Desember. Tuhan Yesus. Baju baru toh. Rambu baru. Mau bikin bagaimana itu rambu. Pokoknya sama dengan pohon Natal. Tuh kening roba sama dengan tuh balak-balak sini. Bibir operasi sama dengan bibir memble. Mau rubah orang peluar, markalakuan hati nak berubah sama jo. Biar sederhana, martu kalakuan selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Biar orang so gaya-gaya so pakai baju apa itu dia. Channel. Apa lagi? Balenciaga. Tuang mati. Apa le? LV, Louis Vuitton. Soga tas, markalakuan. Ciri di kelakuan. Kalau sama orang mau begitu, luar dalam sama. Haleluya. Amin. Jadi berkat. Amin. Bukan cuma di Lirung, di Melok, pergi di Manado jadi berkat. Lihat sana. Jemaat sih. Baut orang tuh dia. Lihat orangnya. Biar dong pegaya sama dengan sultan-sultan, markalakuan juga sultan. Haleluya. Enak sombong. Lihat orang di bawah, orang tetap hargai. Mau lewat tuh permisi. Mentang-mentang pakai baju bagus. Belum lihat tapi sepatu. 5 juta. Kalau so mati, mau bawa itu dia. Persen jopa kita. Jemaat, mari kok orang berubah. Haleluya. Belajar terus supaya orang boleh masuk surga. Amin. Jadi berkat yang lain. Puji Tuhan.